Baik, sekarang kita akan membahas tentang protein. Jadi, mungkin ini baru sedikit banget tentang protein ya. Mungkin em, strukturnya aja. Dan itu pun juga mungkin sangat basic. Jadi, mungkin kalau masih ada waktu lagi tambahan, masih ada waktu luang maksudnya bagi saya, nanti bakal saya bikin lagi videonya tentang protein. Tapi ini dulu untuk protein. Jadi kita akan bahas protein ini dari buku Campbell. Nah, jadi protein ini tuh sebenarnya adalah makromolekul yang besar ya, sama seperti kayak karbohidrat yang masuk polimer. Nah, protein itu masuk ke dalam makromolekul ya, polimer juga ya. Nah, ini dari katanya proteus, yang artinya itu pertama atau utama, di mana protein ini masuk dari kayak penyusun 50% massa kering dari keseluruhan sel. Makanya penting ya untuk kita mempelajari protein. Nah, beberapa protein ini tuh punya peran dalam mempercepat reaksi kimia ya. Yang lain mungkin jenis yang lain itu bisa sebagai protein defense atau pertahanan, terus protein penyimpan, protein transport, dan bisa juga untuk sebagai komunikasi seluler, bisa sebagai protein penggerak gitu ya, pergerakan dan atau dukungan struktural. Di sini kita bisa lihat ya di gambar ini tentang fungsinya ya. Nah, mungkin ini sekilas aja ya tentang fungsi-fungsi protein yang beda-beda ini ya. Nah, ini yang tadi dimaksud sebagai protein yang bisa mempercepat reaksi, walaupun dia mempercepat reaksi, tapi dia nggak ikutan bereaksi. Dan protein ini itu bisa dipakai berkali-kali ya untuk mempercepat reaksi. Nah, disebutnya sebagai enzim. Jadi, contohnya ini adalah ada enzim pencernaan yang bisa mengkatalisasi ikatan dalam makanan ya. Jadi, ini enzimnya, terus ini adalah reaktannya atau bahannya. Nanti setelah enzim ini memproses, maka si reaktan ini bisa jadi produk ya. Misalnya dipecah, jadinya nanti mereka bisa berdiri sendiri gitu, atau jadi struktur yang lebih sederhana. Nah, terus ada juga protein defense ya, protein untuk pertahanan atau proteksi ya terhadap penyakit, misalnya antibody ya. Antibody protein itu karena banyak macamnya, dia bisa berperan sebagai antibody atau di sel-sel imun ya, itu terdiri atas protein. Protein ini tuh karena dia fungsinya untuk memproteksi, maka dia bisa saja kalau ada bakteri ataupun kayak ada virus atau ada sesuatu yang datang dari luar yang mau masuk ke dalam tubuh dan itu berbahaya, maka akan dihancurkan ya oleh antibody atau sel imun yang tersusun atas protein. Lalu ada juga protein penyimpan, di mana di sini contohnya adalah protein yang menyimpan asam amino ya dia. Jadi jenis proteinnya itu adalah kasein. Jadi ini adalah protein susu, di mana protein ini tuh yang terkandung dalam susu itu sebagai sumber utama asam amino untuk bayi mamalia. Terus kalau pada tumbuhan itu protein disimpan di biji. Nah, terus ada lagi sejenis maksudnya contoh lain ya selain kasein itu, terus kayak protein yang ada di biji, ada juga yang namanya ova-albumin. Ova-albumin ini tuh adalah protein yang ada di putih telur yang digunakan sebagai sumber asam amino untuk perkembangan embrio ya. Lalu ada lagi protein transport. Protein transport ini adalah
yang bisa melewatkan substansi ya, entah dia keluar atau ke dalam. Nah, ini contohnya hemoglobin. Jadi hemoglobin ini adalah dia itu uh, sel darah merah ya. Hemoglobin itu protein yang mengandung besi pada darah vertebrata, hewan vertebrata yang bisa mentransport oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, selain dia itu sebagai hemoglobin, contohnya itu bisa juga adalah protein transport yang ada di membran, ya, di membran sel, di mana mereka itu fungsinya adalah untuk membuka atau menutup si uh, apa ya, si pintu ini biar nanti bisa melewatkan gitu ya. Kalau kalau dia mau lewat berarti harus dibuka. Uh, kalau mau ditutup ya berarti ini ditutup ya. Jadi ini adalah protein transport ya contohnya. Lalu ada juga protein hormonal. Protein hormonal ini sebagai koordinasi aktivitas organisme. Contohnya insulin. Insulin adalah satu hormon yang disekresikan oleh pankreas yang bisa menyebabkan jaringan itu bisa ngambil glukosa dari pembuluh darah. Jadi nanti pembuluh darahnya itu bisa normal lagi ya level gula darahnya. Karena ada insulin, jadi insulinnya ini tuh akan membuat jaringan yang menerima insulin itu mengambil mengambil gula dari darah ya biar dari yang gulanya itu levelnya tinggi di peredaran darah bisa jadi normal kembali. Ya, jadi gara-gara insulin. Nah, lalu ada protein reseptor. Jadi protein reseptor ini berfungsi untuk merespon jadi respon sel terhadap stimulus kimia. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada sel yang itu mengeluarkan mungkin neurotransmitter kah ya atau senyawa kimia lain jenisnya yang kemudian ditangkap oleh reseptor protein. Jadi reseptornya itu ada di membran sel selanjutnya. Terus si reseptor ini tuh dia jenisnya protein. Ketika dia itu cocok atau spesifik untuk si neurotransmitter ini atau senyawa kimia ini, maka dia bisa mengubah suatu atau dia bisa men-trigger proses gitu, bisa misalnya membuka pintu gitu ya si channel di membran ini atau misalnya proses yang lain. Lalu ada juga protein yang dia itu jenisnya kontraktil dan motor gitu ya. Jadi dia untuk pergerakan misalnya adalah kalau di ini ya di bakteri itu ada kayak flagella dan cilia gitu ya alat gerak mereka. Jadi itu silia dan flagellanya itu adalah tersusun dari protein. Kemudian bisa juga protein aktin dan miosin ya di misalnya tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengkontraksikan otot ya, pergerakan otot. Jadi dengan adanya aktin dan miosin yang merupakan jenis dari protein. Lalu ada lagi protein struktural. Jadi protein struktural ini tuh berarti kan karena dia struktural, dia fungsinya untuk mensupport ya, menyokong. Jadi misalnya rambut kita itu dia terdiri dari protein yang namanya keratin ya, gitu. Terus juga bisa jadi ada lagi jenis protein struktural yaitu kolagen dan elastin yang bisa menyusun jaringan konektif ya, jaringan konektif di kulit gitu ya. Nah, jadi itu jenis-jenis dari protein kalau berdasarkan bentuk dan fungsinya di tubuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bacaan ini. Jadi, kehidupan itu nggak bisa ya tanpa enzim tadi, jenis protein, enzim, yang mana dia itu protein ya. Jadi, enzim itu kebanyakan dia itu tersusun dari protein. Mungkin penyusun lain ada, tapi dia lebih utamanya protein. Protein enzimatik ini tuh meregulasi metabolisme dengan bertindak sebagai katalis ya. Si protein yang jenisnya enzim ini tuh disebutnya sebagai katalis karena katalis ini tuh artinya adalah si agen kimia yang bisa mempercepat reaksi secara selektif. Jadi tergantung enzimnya itu spesifik ya terhadap
yang mau dikerjain itu apa, yang mau diproses itu apa. Jadi nggak semua enzim itu semua mengerjakan semua hal gitu ya, memproses semua bahan ya, nggak semua. Jadi spesifik. Makanya disebutnya sebagai selektif di sini. Nah, tanpa si enzim ini tuh dikonsumsi dalam reaksi atau dia itu tanpa dia terubah ya. Jadi dia nggak mengubah dirinya dia, tapi yang dia ubah itu adalah bahan ya, bahan yang mau dia ubah. Nah, karena sebuah enzim ini tuh dapat berfungsi ya, maka molekul-molekul ini itu bisa uh, dipakai ulang ya, bisa dipakai ulang berkali-kali gitu ya, untuk bahan yang misalnya sama jenisnya tapi baru. Nah, lalu satu manusia itu punya banyak banget protein yang beda-beda. Setiap dari protein ini itu punya struktur yang pasti akan punya fungsi sesuai dengan strukturnya gitu. Jadi ya protein itu kalau strukturnya beda, fungsinya pasti beda ya. Nah, protein itu dia jenisnya itu 3 dimensi ya, bentuknya 3 dimensi, jadi sangat kompleks. Nah, protein itu dia dibentuk dari penyusun yang hanya 20 asam amino. Jadi 20 asam amino ini ya, jadi 20, jadi asam amino itu adalah sebenarnya untuk nama bagi struktur kimia monomernya protein. Jadi protein itu terdiri dari asam-asam amino. Gitu ya. Jadi asam-asam amino itu dia ketika bergabung menjadi polimer. Polimer itu artinya kan poli itu banyak ya. Poli itu banyak. Jadi banyak asam amino ya. Kalau satu asam amino berarti monomer disebutnya. Nah, jadi polimer-polimer ini nanti akan membentuk struktur yang nanti disebutnya sebagai protein. Jadi protein itu kebanyakan adalah lebih dari satu polimer. Ya, mungkin ada yang satu polimer tapi lebih dari satu polimer, misalnya 2 sampai seterusnya ya. Gitu. Nah, ikatan antara asam amino ini itu disebutnya sebagai ikatan peptida. Jadi, bagaimana cara satu asam amino dengan asam amino selanjutnya itu bergabung? Nah, mereka itu bergabung dengan ikatan peptida. Nanti kita akan lihat ikatannya seperti apa. Jadi dari 20 asam amino aja itu kombinasinya itu banyak banget ya. Jadi makanya bisa ini 10.000 ya protein yang berbeda. Mungkin bisa lebih. Tapi hanya bahannya 20 asam amino gitu ya. Jadi bisa macam-macam protein yang dihasilkan. Nah, jadi sebuah polimer dari asam amino disebutnya sebagai polipeptida. Jadi polimer monomer itu kan istilah ya untuk membedakan kalau monomer itu adalah satu penyusun tunggal. Misalnya karbohidrat itu monomernya adalah glukosa gitu. Monomernya kok saya lupa ya. Jadi polimernya itu kan bisa disakarida, bisa polisakarida, trisakarida. Nah, tapi kalau monomernya kok saya lupa ya. Jadi ada ya, monomernya itu ada gitu. Nah, kalau di protein monomernya itu asam amino ya. Monomernya asam amino gitu ya. Nah, polimernya itu adalah polipeptida gitu. Protein itu sebenarnya lebih dari satu polipeptida. Jadi polimernya itu polipeptida ya kalau di protein. Tapi protein itu sendiri sebenarnya nggak bisa dibilang satu polipeptida aja, tapi lebih dari 2 polipeptida atau banyak gitu. Nah, senyawa yang udah atau molekul yang disebut sebagai protein, maka dia itu adalah molekul fungsional secara biologis yang terdiri di sini ya dari satu atau lebih polipeptida, di mana mereka itu bisa membentuk kayak lipatan atau kayak puntiran gitu ya dalam struktur 3 dimensi. Nanti kita akan lihat strukturnya seperti apa. Ya.
Oke. Saya masih kepikiran kenapa saya lupa monomernya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu monomernya kan em, ada karbon ya, rantai karbon CHO itu. Mau dia itu eh, segi 5 ada, segi 6 ada ya. Tapi saya lupa heksosa, pentosa gitu ya itu. Oke, nanti saya baca lagi. Saya lupa, saya tidak bisa menghafal banyak istilah jadi itu disclaimer dan alasan juga. Oke, intinya kita lanjut lagi. Nah, ini adalah monomernya. Monomernya itu kan asam amino ya. Nah, monomernya ini tuh strukturnya itu sebenarnya sama dari 20 jenis asam amino yang esensial itu. Itu struktur dasarnya kayak gini ya. Kita bisa lihat di sini ada gugus di sini yang namanya karboksil. Jadi ada COOH itu kelompok karboksil, terus ada kelompok amina NH di sini. Kemudian ada rantai karbon ada atom karbon, terus dia berikatan dengan hidrogen dan yang membedakan jadi semuanya sama, 20 asam amino itu sama strukturnya. Ininya kelompok aminanya C berikatan dengan H, terus ada kelompok karboksilnya juga gitu ya. Tapi yang membedakan adalah di rantai sampingnya, yaitu kelompok R. Kelompok R di sini maksudnya adalah bukan atom R ya, R nggak ada atomnya. Jadi maksudnya nggak ada nama atom R, tapi R di sini tuh maksudnya berarti rantai samping ya. Jadi dia itu bisa apa aja, bisa. Mungkin yang paling minimal itu hidrogen lah atau yang paling kompleks sekalipun. Jadi yang membedakan 20 asam amino esensial itu di sininya di R-nya. Selebihnya itu sama. Nah, C ini disebutnya sebagai C alfa karbon ya. C alfa karbon. Nah, bentuk si bangunnya ini tuh dia asimetrik. Karena karbonnya ini tuh nggak berikatan dengan atom yang sama gitu. Misalnya kalau H di bawah, H di samping kiri, kanan itu H, di atas H, maka bisa disebutnya sebagai C simetrik. Tapi kalau ini itu asimetrik karena C-nya itu berikatannya dengan kelompok yang beda gitu. Jadi dia nggak simetrik ya, makanya disebutnya asimetrik. Nah, ini mungkin untuk apa namanya pengingat aja ya. Jadi kelompok kimia itu kan ada banyak ya. Nah, ini salah satunya adalah kelompok karboksil. Jadi kelompok karboksil kelompok karboksil itu COOH gitu ya dia. Jadi C berikatan dengan O, rangkap 2, terus berikatan dengan O, dan O-nya berikatan dengan H, terus C-nya ini berikatan lagi gitu, tangannya satu di C utama ini ya. Gitu. Nah, lanjut. Sifat fisik kimia dari rantai samping itu menentukan karakteristik si asam-asam amino itu ya, yang 20 itu. Sehingga ya tentunya mereka punya fungsi yang berbeda ya. Jadi kalau satu polipeptida, ya satu polimer protein itu terdiri dari asam amino yang beda, maka nanti akan mempengaruhi si struktur polipeptidanya atau polimer proteinnya dan juga tentu akan mempengaruhi fungsi. Jadi kalau struktur itu beda, fungsi pasti beda. Jadi kalau polipeptidanya beda, maka nanti proteinnya juga beda gitu ya. Jadi misal ada protein A, protein B. Protein A dan protein B ini tuh ya sama ya misalnya penyusun polimernya, penyusun polipeptidanya, penyusun asam aminonya, tapi ketika misalnya tiba-tiba satu protein ini tuh ada yang beda
ada yang beda asam aminonya di urutan tertentu satu aja, maka itu bisa beda gitu. Beda lagi jadinya. Walaupun cuma satu doang ya, satu doang yang beda. Misalnya di gugus R-nya itu yang beda ya. Jadi nanti keseluruhan proteinnya bakal beda walaupun cuma satu doang yang beda di asam amino atau ada yang berubah. Nah, sekarang kita akan ngelihat ya si 20 asam amino ini ya yang nanti akan menyusun protein ya. Nanti kita lihat di slide yang selanjutnya. Ini penjelasan dulu. Jadi kelompok amina dan kelompok karboksil itu digambarkan dalam bentuk ion. Nanti ya di gambarnya. Kita baca dulu. Lalu biasanya memang asam aminonya itu kalau di sel itu dia bentuknya ion ya. Bentuknya terionisasi ya. Kalau di sel itu bentuknya terionisasi. Terus asam-asam amino itu dikelompokkan berdasarkan sifat dari rantai sampingnya, dari gugus R-nya. Jadi ada asam amino yang dikelompokkan menjadi kelompok nonpolar karena rantai sampingnya nonpolar. Jadi karena dia rantai sampingnya nonpolar, maka dia disebutnya sebagai hidrofobik. Terus ada lagi kelompok lain dari asam amino yang rantai sampingnya itu polar, makanya dia disebutnya sebagai hidrofilik. Terus ada lagi kayak asam-asam amino asidik yang asam, bersifat asam, itu karena rantai sampingnya itu dia punya muatan negatif gitu. Karena ada keberadaan grup karboksil ya. Grup karboksil ini. Jadi di rantai sampingnya itu ada COOH ya. Jadi makanya dia sifatnya asam dan makanya dia itu terdisosiat gitu atau terionisasi. Biasanya itu terdisosiasi ya. Nah, terus ada lagi kelompok asam amino yang dia itu rantai sampingnya dia punya muatan positif. Makanya dia disebutnya sebagai kelompok asam amino basa ya. Basa. Nah, kita lihat. Oh ya, di sini. Karena mereka bermuatan, maka yang kelompok asam dan kelompok basa itu juga disebutnya sebagai hidrofilik. Jadi yang kelompok hidrofilik ini tuh bisa yang polar, rantai sampingnya, bisa yang rantai sampingnya itu bersifat asam dan basa, sedangkan sisanya itu adalah hidrofobik yang mana dia punya rantai samping non-polar. Nah, di sini kita lihat gambarnya ya. Jadi gambarnya ini tuh membagi kelompok asam-asam amino, 20 asam amino ini tuh dari rantai sampingnya. Sebelumnya kita lihat dulu yang bagian gambar yang atas ini, bahwa biasanya kalau digambar itu untuk memudahkan ya, si asam amino itu bentuknya tuh bukan ion. Jadi bentuknya tuh udah stabil gini ya. Jadi COOH, kelompok karboksilnya COOH, terus kelompok amina itu NH2. Jadi N-nya itu berikatannya dengan H2 dan C di sini. Gitu ya. Tapi kalau di sel biasanya si asam amino itu dia bentuknya adalah ion ya. Kalau ion berarti dia nggak stabil gitu ya, ion itu. Jadi dia ada kecenderungan untuk menarik atau melepaskan sesuatu. Jadi kayak misalnya ini OH- ya. Di sini OH-. Sedangkan kalau yang bentuk tidak terion itu OH aja, dia stabil. Kalau ini bentuknya OH- berarti OH- ini tuh dia bisa kalau OH- itu bisa melepaskan atau bisa menerima ya. Jadi dia bisa berikatan lagi nih si OH-nya. Entah hanya lepas ya atau dia misalnya berikatan dengan rantai apa. Begitu juga dengan N di sini. Gitu. N-nya itu di sini N+ ya. Jadi dia itu bisa melepaskan
H ini sebenarnya, tapi dia jadinya NH3 gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh nggak stabil ya sebenarnya ya. Jadi N itu sebenarnya kan kalau stabilnya dia H2 aja. Dia berikatan dengan H-nya di sini 2, tapi di sini dia 3. Jadinya ada plus di sini. Jadi kecenderungannya si N ini tuh dia melepaskan H. Sedangkan kalau ini tuh dia menerima lagi sebenarnya ya kalau minus gitu. Jadi dia kenapa bentuknya terionisasi, maka ya ada kemungkinan si asam amino itu bisa bereaksi gitu dengan yang lain. Kalau ini itu cenderungnya stabil, jadi dia nggak ada plus minus di sini. Nah, ini kelompok yang ini ya, jadi kita bisa lihat asam amino yang kelompok rantai sampingnya itu hidrofobik atau dia itu tadi non polar ya. Non polar itu ada asam amino glisin, terus ada alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptofan, prolin gitu ya. Jadi itu nama panjangnya. Biasanya tuh disingkat 3 huruf aja dari depan. Jadi kayak glisin itu GLY karena ini patokannya bahasa Inggris jadi GLY. Terus alanin ala, valin val dan seterusnya. Tapi bisa juga penamaannya itu pakai 1 huruf aja inisial. Jadi kayak glisin G, alanin A gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat rantai sampingnya itu yang mana sih ya? Rantai sampingnya untuk glisin aja dulu ya kita lihat. Glisin ini tuh rantai sampingnya adalah H doang. Ya. Dia sederhana H doang. Ya. Jadi dia sederhana banget gitu ya. Jadi kayak dia berikatan dengan H yang di bawah ini ya. Nah, di sini kita lihat juga bahwa dia bentuknya tuh terionisasi karena di sini H3 plus N plus. H3N plus ya. Jadi ada kelebihan 1 H di sini, terus CO-O- sebenarnya. Jadi yang lepas itu H ya. O-nya tuh nggak ada H-nya. Jadi makanya dia O minus gitu. Jadi dia harus menerima H sebenarnya biar dia seimbang. Kalau ini melepaskan H biar dia seimbang, tapi dia bentuknya ionisasi. By the way, that's it ya. Nah, sekarang ke rantai yang polar. Ini kelompok yang rantai polar, dia itu hidrofilik ya. Dia punya rantai samping ini, lihat yang hijau ini. Namanya ada yang serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, dan glutamin. Kita bisa pakai nama singkat 3 huruf ini atau yang 1 aja. Nah, di sini kita lihat ya rantai sampingnya itu dia polar ya. Kalau yang atas itu non polar. Terus ada lagi yang dia itu kelompok asam dan basa di mana dia masuk ke hidrofilik. Nah, di sini ada rantai sampingnya. Kalau yang asam ini dia warnanya yang merah muda, kalau yang basa ini yang biru muda. Ada asam aspartat, ada asam glutamik, ada lisin, ada arginin, dan ada histidin. Nah, kita bisa lihat nih, kalau dia asam itu dia ujungnya itu COO ya, hidroksil. Kalau dia basa itu ada NH gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mengenal polipeptidanya. Tadi udah asam aminonya. Nah, polipeptida atau polimer asam amino. Sekarang kita fokus ke polipeptida ya. Di sini di gambar ini itu bisa memperlihatkan bagaimana caranya setiap asam amino itu membentuk ikatan atau mereka berikatan. Kita baca dulu. Ketika ada 2 asam amino ya. Ketika ada 2 asam amino yang mau berikatan ya, maka kelompok karboksil pada satu asam amino itu berhubungan dengan kelompok amina yang ada di asam amino kedua gitu. Ya, jadi di kelompok karboksil itu adanya jadi yang berikatan itu adalah antara kelompok karboksil di asam amino 1 dengan kelompok amina yang ada di asam amino kedua. Nah,
reaksinya disebutnya sebagai dehidrasi. Ya, jadi pelepasan hidrasi gitu. Jadi melepaskan air H2O ya. Hidrasi itu hubungannya dengan air H2O. Jadi dia melepaskan air sehingga nanti mereka berikatan tuh ya. Jadi adanya penghilangan molekul air ya. Nah, sehingga akan menghasilkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen di sini disebutnya sebagai ikatan peptida. Jadi di sini kita bakal lihat ikatan kovalen ya. Jadi ikatan kovalen itu maksudnya adalah ikatan yang saling membutuhkan ya elektron antara satu dengan yang lain gitu. Jadi nggak ada yang membuang, nggak ada yang menerima, tapi sama-sama membutuhkan. Makanya disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalennya itu ada kalau di protein untuk pembentukan polimer itu disebutnya sebagai ikatan peptida ya. Dari kata ya peptida itu sebenarnya protein ya maksudnya. Nah, kemudian ikatan-ikatan ini tuh sering selalu terjadi terus-menerus gitu ya. Sampai akhirnya bisa menghasilkan polipeptida. Jadi satu asam amino, kemudian berikat satu asam amino lagi terus gitu sampai akhirnya menghasilkan asam amino. Menghasilkan polipeptida ya. Jadi polimer dari asam amino ya. Jadi polipeptida itu dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, sebenarnya kita bisa akan mempelajari sintesis polipeptida ya. Gimana cara bikin polipeptida lebih detail lagi. Tapi ini adalah ada di konsep mungkin ekspresi gen ya. Jadi sintesis protein. Makanya kita nggak bahas di sini untuk lebih lanjut yang ini, tapi mungkin nanti ya. Nah, kita lanjut lagi. Pengulangan sequence atom-atom yang warna ungu ini, yang digambar ini ya, disebutnya sebagai tulang punggung polipeptida. Jadi asam amino ini itu disebutnya sebagai tulang punggung polipeptida ya. Nah, pemanjangan dari tulang punggung itu ada yang namanya rantai rantai samping ya. Jadi tulang punggungnya sama semua, tapi yang beda itu rantai sampingnya. Nah, jadi polipeptida itu bisa panjangnya itu sampai dia terdiri dari 1000 asam amino. Jadi satu polipeptida itu bisa terdiri dari 1000 asam amino. Setiap dari polipeptida yang spesifik itu punya sequence linear yang unik ya. Jadi mereka tuh punya keunikan. Jadi di tulang punggungnya enggak, tapi di rantai sampingnya ini ya. Kita bisa lihat cirinya ya. Kalau ada polipeptida itu selalu ada punya dua ujung. Ujung yang di samping sini kanan ini itu adalah ujung C, ujung karboksil ya dari COOH. Jadi C-nya ini makanya disebutnya sebagai terminus C atau termin C. Terus ada lagi ujung yang paling belakang ini disebutnya sebagai ujung N ya atau ujung amina N terminus ya kan dari NH2 ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Jadi, di sini di gambar ini ada 3 asam amino. Ada 3 asam amino ya yang punya rantai samping yang beda. Ini saya nggak hafal, jadi kita lihat lagi aja ini namanya apa ya di gambar tadi ya. Lihat aja rantai sampingnya. Nah, cara berikatan si satu asam amino dengan asam amino kedua itu dari ikatan peptida di sini. Jadi ikatan peptidanya tuh terjadi di C dan N ya. Di C dan N di di kelompok karboksil yang sebelah kanan ini dari satu asam amino ya dengan kelompok amina yang sebelah kiri ini dari asam amino yang kedua yang sebelah kanan ya. Jadi yang berhubungan itu adalah COOH ini jadi C-nya dengan NH2 jadi N-nya ya. Dari mana bisa C berikatan dengan N? Sebenarnya itu dari sini. Ini sebenarnya kan sama ya ikatannya. Jadi ini asam amino kedua, ketiga gitu ya. Mereka berikatan. Tapi ini sebelum mereka
jadi ikatan CN, kita lihat dulu. Ini kan sebenarnya dia COH ya. COOH, jadi O-nya di bawah, OH-nya di samping. Nah, terus untuk asam amino yang ini, itu dia NH2-nya kan selalu di ujung kiri ya, ujung belakang. Maka mereka bisa ketemu tuh, OH dan H ya, sehingga mereka lepas ya, jadi H2O kan, hanya 2, O-nya 1, jadi air. Nah, atau dehidrasi, nanti ikatan yang lepas ini, yang di sini dengan yang di sini itu jadi gabung gitu ya. Nah, dan stabil ya. Ini jadi karena C itu kan tangannya 4, dia butuh 4 elektron, N itu tangannya 3, dia butuh 3 elektron, dia udah berikatan dengan H dan C, jadi tinggal berikatan lagi dengan satu ini, berikatannya dengan C gitu. Makanya jadinya gini ya. Jadi ini kalau 3 asam amino berarti ada berapa air yang dihasilkan? Ada 2 gitu. Dari sini 1, dari sini 1. Nah, kalau misalnya ada lagi asam amino di sebelah belakang. Maka nanti dia berikatan lagi si N-nya ini dengan si C-nya di sini. Kalau ada lagi yang di sebelah kanan, berarti yang berikatan apa? C-nya ya, terus nanti ada air dilepaskan, terus di sini ada N di sini, jadi H-nya juga lepas jadi H2O gitu ya. Nah, ini rantai sampingnya yang membedakan mereka, terus ini adalah setiap dari tulang punggung ini ya, yang sama ini gitu. Lanjut. Jadi tentu protein itu sangat beda-beda ya, bisa beda-beda karena tadi gitu ya, dari hanya 20 asam amino aja bisa di struktur berbeda, maksudnya bisa diurutkan berbeda, bisa jumlahnya juga beda, terus nanti akhirnya dari rantai-rantai asam amino itu akan menghasilkan polipeptida. Nah, karena polipeptidanya beda dari jumlah asam aminonya dan ukuran dan urutannya, maka polipeptidanya bisa beda. Nah, kalau polipeptidanya beda, maka proteinnya juga akan beda-beda gitu. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Jadi ini struktur dan fungsi protein. Nah, aktivitas spesifik dari protein itu bisa menghasilkan arsitektur 3 dimensi ya. Ini nanti kita akan lihat bentuk dari atau model struktur dari protein yang beda-beda ini ya. Dari level yang sangat simpel sampai level yang mungkin level yang sangat simpel di sini maksudnya adalah urutan asam amino. Jadi kelihatan banget tuh diuraikan banget sampai ke asam aminonya ya. Nah, istilah polipeptida itu tidak bisa disamakan dengan protein ya, tadi saya bilang. Bahkan biar ada protein yang dia itu terdiri dari satu polipeptida ya. Jadi hubungannya tuh bisa lebih dimaknai, misal protein itu semacam bajunya, sedangkan polipeptida itu benangnya gitu. Jadi kita bisa bilang ya baju itu terdiri dari benang, tapi nggak bisa bilang bahwa benang itu baju gitu ya. Benang itu harus dibentuk dulu gitu ya, harus dimodifikasi demikian rupa baru dia jadi baju ya gitu. Jadi itu analoginya ya antara protein dan polipeptida. Nah, protein fungsional itu tidak hanya rantai polipeptida ya, tapi bisa, maksudnya bukan hanya dia itu terdiri dari polipeptida aja, tapi si polipeptida itu nanti akan berbentuk ya, atau dia akan memodelkan dirinya, bisa jadi dia itu memuntir, atau dia berlipat-lipatan, atau dia kayak coiling gitu ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan bentuk struktur protein yang beda-beda tipenya ya. Nah, jadi urutan asam amino itu di setiap polipeptida itu bisa menentukan struktur 3 dimensi protein ya. Gitu, kita bakal lihat
ya nanti strukturnya seperti apa. Sekarang kita lihat dulu gambarnya. Jadi ini tuh gambar yang beda-beda ya levelnya gitu. Jadi ya sama-sama protein, penggambaran protein atau pemodelan protein. Di sini ada beda-beda nih. Kita lihat dulu penjelasannya. Model struktural. Jadi menggunakan data dari berbagai studi struktur protein, komputer, dan yang dapat menghasilkan tipe model dari si protein yang beda-beda. Setiap model itu akan menekankan pada aspek yang beda ya dari struktur protein. Tapi sebenarnya ini tuh bukan bentuk protein yang sebenarnya ya, tapi pemodelan. Kita tuh biar bisa ada gambarnya atau visualisasinya ya. Kalau nggak ada gambarnya kan kita nggak tahu ya yang kita mau maksud protein itu seperti apa. Tapi ini tuh bukan asli proteinnya bentuknya kayak gini, tapi pemodelan. Nah, di sini ada kayak tiga model ini itu sebenarnya misalnya mau kita visualisasikan suatu enzim yang terdiri dari yang merupakan protein yang disebut sebagai lisozim. Lisozim ini itu adalah protein yang ada di air mata dan di ludah ya, yang membantu infeksi ya, mencegah infeksi dari molekul berbahaya, misalnya bakteri. Jadi ini tuh misalnya ya, kita mau bilang ini tuh adalah protein lisozim, enzim lisozim. Tapi kok beda-beda ya? Ya karena beda pemodelannya gitu ya. Sekarang kita lihat dulu di model yang pertama. Ini model pengisian ruang. Jadi si model ini itu menekankan pada bentuknya, bentuk overall si lisozim ini ya, yang mana dia bentuknya adalah globular, ya kayak bulatan gini. Nah, di sini tuh bisa memperlihatkan yang merah itu apa ya. Merah di sini dia itu oksigen, abu-abu di sini itu karbon, biru di sini tuh nitrogen, dan kuning ini yang kelihatan kecil sulfur. Nah, sisanya satu hidrogen nggak diliatin, karena kalau mau diliatin atau digambarin hidrogennya bakal sepenuh apa gitu ya. Jadi ini adalah bentuk yang mau dilihat secara keseluruhan ya. Tapi yang bisa kelihatan ininya, atom-atomnya atau penyusunnya apa aja. Nah, terus ada lagi model kedua, model ribbon, nah model pita. Dia menunjukkan model yang ini tuh adalah ya hanya semacam utas gitu ya, utas ada yang tebal, ada yang melilit, ada yang tipis, terurai gitu ya. Jadi dia menekankan bagaimana sih protein itu bisa berlipat gitu. Jadi kan protein itu nggak panjang banget terurai aja, tapi dia bisa memadat, terus dia bentuk padatannya bisa helix gini atau lipatan gitu ya. Jadi di sini menekankan pada bagaimana si protein ini tuh bentuk lipatannya ya secara 3 dimensi gitu. Nah, terus ini ada yang kuning-kuning ini itu adalah si sulfurnya ya. Jadi ada kayak jembatan gitu, jembatan sulfida ya. Nah, terus ada lagi model yang ketiga. Model ketiga ini adalah model wireframe ya. Yang mana dia itu menunjukkan tulang punggung polipeptida atau polipeptida backbone dengan rantai samping yang meluas gitu ya. Jadi lebih terurai, bukan lebih terurai, tapi lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi, terus lebih kelihatan juga rantai-rantainya gitu ya, rantai-rantai sampingnya ini. Kalau yang ini kan nggak kelihatan rantai sampingnya, ini cuma backbone-nya aja. Tapi kalau ini tuh ada backbone-nya yang tebal-tebal ini, dan ada yang serabut-serabut ini tuh rantai sampingnya mungkin ya. Jadi bisa kelihatan lebih rumit ya. Nah, di sini yang warna kuning itu adalah molekul target ya, di mana di sini molekul targetnya itu sebenarnya ceritanya lagi diikat gitu atau ditangkap oleh si lisozim ini gitu. Jadi kayak gini sebenarnya gitu ya, kayak bakteri itu ditangkap oleh si lisozim gitu ya. Jadi ya masih banyak kayak ruang-ruang kosong di sini, tapi yang diikat, zona ikatnya di sini. Zona mereka berikatan satu sama lain.
Gitu. Itu bentuknya ya beda-beda. Nah, sekarang kita ke diagram ya. Diagram yang tersimplifikasi. Jadi, diagram ini tuh sebenarnya berguna ya ketika kita itu mau fokus kemana sebenarnya ya dari si gambar itu. Apakah ke fungsinya kah, atau ke strukturnya kah, atau ke proteinnya kah. Misal, ini ada bentuk si protein channel itu ya, saluran protein yang ada di membran sel, jadi protein transport, yang kalau bentuknya kayak gini, gambarannya, modelannya kayak gini, maka kita bisa lihat nih, ternyata dia bukan cuma bentuk kayak pintu aja, tapi di dalamnya tuh ada proteinnya. Jadi dia tuh tersusunnya kayak gini ternyata gitu ya. Jadi lebih detail bagian internalnya. Tapi kalau yang ini biasanya untuk menunjukkan bahwa struktur yang nggak detail. Jadi kita cuma tahu aja bahwa ini tuh ada protein yang bentuknya itu protein saluran gitu ya, yang sebagai transport. Gitu. Jadi dia hanya solid aja, dia nggak bisa kita lihat dalamnya gimana. Nah ini lebih simpel lagi, yang sebelah kanan ini. Dia itu ya hanya ya bentukannya tulisannya enzim gitu, tapi kita nggak tahu ya si proteinnya itu kayak gimana sebenarnya. Terus ada bahan yang mau diproses gitu. Jadi di sini tuh dia nggak fokus ke struktur asli si proteinnya, tapi dia hanya pengen menunjukkan gambaran bagaimana sih si enzim ini tuh berikatan gitu. Bentuknya gimana kalau misalnya ternyata ada nih bentuk aktif di bagian sininya tuh yang bisa berikatan si bahannya gitu ya. Jadi kayak gini nih. Tapi kan kita nggak tahu ya si enzimnya bentuknya gimana. Nah, yang paling kanan itu paling simpel. Karena ya dia hanya ditunjukkan dalam bentuk titik-titik aja si proteinnya. Karena dia komparasinya dengan seluruh sel gitu. Jadi seolah-olah ya kita hanya pengen kasih tahu bahwa protein itu ada loh gitu ya. Protein ini tuh dihasilkan loh oleh sel pankreas. Jadi ceritanya si ungu hitam ini tuh insulin gitu ya. Dia dikeluarin habis di produksi oleh sel ya, oleh sel pankreas gitu. Jadi kita nggak tahu nih ini tuh proteinnya bentuknya gimana sih? Apakah bentuknya bulat beneran apa bentuknya gini gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, ketika sel itu disintesis oleh ketika sel itu mensintesis sebuah polipeptida ya, rantai-rantainya itu bisa aja berlipat-lipatan secara spontan. Sehingga bisa diasumsikan bahwa struktur fungsionalnya itu untuk protein itu. Jadi struktur yang terbentuk itu secara spontan itu adalah itu akan mempengaruhi fungsinya gitu. Lipatan ini itu bisa di-trigger oleh bentuk dari ikatan yang berbeda antar bagian rantai ya, yang mana bergantung pada urutan asam aminonya. Banyak protein yang itu dia jenisnya itu atau bentuknya itu adalah spheric ya, atau bulat atau globular. Tapi ada juga protein itu dia bentuknya itu panjang ya, serat-serat panjang. Nah, walaupun kayak gitu sebenarnya yang nggak bener-bener bulat-bulat aja, tapi atau juga panjang-panjang aja, tapi mungkin bisa bervariasi ya. Yang dimaksud sebagai bulat atau globular itu apa, fibrous itu apa. Lanjut, struktur spesifik dari protein itu menentukan bagaimana dia bekerja. Di banyak hal, fungsi protein itu bergantung pada kemampuan dia untuk mengenali dan berikatan dengan molekul lain. Nah, misalnya ini, di gambar ini menunjukkan adanya kecocokan yang benar-benar cocok gitu ya, bentuknya antara antibody ya, sebuah protein, jadi dia jenisnya protein, dan juga sebuah zat asing ya. Di sini adalah virus flu yang mana mereka tuh bisa berikatan gitu ya. Dan ditandai untuk dihancurkan si virusnya. Nanti sebenarnya kita itu
bakal balik lagi ke konsep ini ya, konsep yang ada di buku ini, tapi saya nggak jelasin, bakal panjang. Tapi sebenarnya adalah si protein yang dimaksud ini adalah protein enzim ya. Jadi enzim itu akan melakukan proses di bahan ini sebelumnya dengan mereka itu bisa cocok gitu. Jadi daerah sini itu cocok dengan daerah protein virus ini yang mau diikat gitu. Jadi kalau bentuknya nggak kayak gini maka nggak bisa berikatan, dan kalau nggak bisa berikatan berarti enzimnya nggak bisa bekerja gitu. Jadi ada daerah yang spesifik untuk si targetnya itu bisa berikatan gitu ya. Jadi ada nih contohnya kalau di konsep ini dia mereview lagi bahwa ada molekul endorfin. Jadi molekul endorfin itu kan masuk ke neurotransmitter yang dihasilkan oleh tubuh secara natural, dan ada juga molekul morfin. Molekul morfin ini tuh ternyata adalah obat ya, obat yang dibuat oleh manusia. Tapi keduanya itu bisa cocok dengan protein reseptor pada permukaan sel otak manusia, sehingga menghasilkan kesan euforia dan bisa mengurangi atau melepaskan rasa sakit ya. Jadi maksudnya adalah si protein reseptor ini tuh nggak bisa kenal benar-benar apakah yang dia ikat itu beneran misalnya safety seperti endorfin yang dihasilkan oleh otak, atau yang disalahgunakan gitu ya, obat atau zat yang disalahgunakan gitu ya, itu misalnya morfin, karena mereka tuh punya sisi aktif dari keduanya yang mirip gitu, sehingga nanti karena mirip ya keduanya bisa fit ya, bisa cocok dengan protein reseptor yang harusnya itu kita merasa euforia dan berkurang penyakitnya, berkurang sakitnya karena karena ada endorfin yang dilepaskan ya oleh tubuh dan juga diterima oleh protein reseptor, tapi ternyata bukan endorfin yang diterima tapi morfin gitu, karena yaitu tadi dia punya kemiripan struktur. Nah, itu ya. Jadi ada morfin, selain morfin ada heroin, dan mungkin obat-obat opiat lain yang bisa memimik ya, atau bisa menyerupai si endorfin ya. Karena dia punya bentuk yang mirip ya. Sehingga endorfin itu, yang mirip dengan endorfin sehingga dia bisa cocok ya. Dan berikatan dengan reseptor endorfin ya di otak. Jadi gitu. Nah, ini ya, jadi ini di gambar yang tadi itu maksudnya adalah kecocokan ya antara protein proteksi, di sini adalah antibodi di tubuh kita, dengan misalnya zat asing, jadi protein yang dari virus, protein virus gitu. Jadi cocok, baru nanti mereka bisa berikatan, nanti baru si antibodinya bisa menghancurkan si protein virus. Nah, ini tuh adalah gambar X-ray-nya ya. Jadi ada teknik yang namanya kristalografi X-ray, sehingga kita bisa lihat strukturnya. Ya, jadi ini tuh yang warna biru dan merah, biru dan apa ini? Biru dan orange di sininya. Ini adalah model komputernya ya, biar kita lihat nih bentukannya. Nah, sedangkan yang warna kuning dan hijau ini tuh adalah protein virus gitu. Yang bagian sini ini tuh model wireframe-nya. Kalau yang sebelah sini model wireframe-nya juga. Nah, yang ini itu mungkin lebih ke apa ya? Tadi tuh lebih kepadatannya gini ya. Jadi lebih padat. Jadi lebih dense, gitu, lebih dense, lebih padat. Kalau ini lebih wire gitu ya, lebih terurai. Nah, lanjut kita ke level struktur protein ya. Ada 4 level dari struktur protein, atau si protein ini tuh bisa membentuk protein dari dia itu melewati level-level ini. Jadi dia melewati 4 level ini biar dia bisa jadi protein.
Jadi ada yang namanya level primer, level sekunder, level tersier, dan level apa lagi? Level 4 gitu ya, quaterner. Kita bisa lihat di sini. Oh ya, ini tadi ya yang saya bilang mereka bisa mirip nih. Jadi endorfin itu kayak gini bentukannya. Yang sisi ininya ya, yang berikatan nanti dengan misalnya reseptornya, reseptor protein. Jadi walaupun dia bentuknya beda, tapi yang mirip di sini maksudnya baik endorfin dan morfin itu di bagian sini. Jadi ini yang nanti akan berikatan gitu. Ya karena mereka mirip, maka mereka bisa nih berikatan dengan protein reseptor endorfin. Padahal sebenarnya ini buat endorfin, tapi morfin ternyata bisa ya berikatan juga ya dengan reseptor endorfin karena mirip di sisi aktifnya. Nah, sekarang kita ke level ya. Ke level protein. Level protein yang pertama itu adalah level primer atau struktur primer, di mana protein ini tuh kita bahasnya per asam amino gitu ya. Jadi di sini ada protein namanya transtiretin. Transtiretin ini itu adalah protein darah yang bentuknya globular atau bulat yang bisa mentransport vitamin A dan merupakan satu dari hormon tiroid. Jadi transtiretin ini tuh adalah hormon yang dihasilkan oleh tiroid, dia bentuknya globular, fungsinya bisa memberikan kayak vitamin A tuh ke sel-sel gitu. Jadi dia mentransfer vitamin A. Dia itu terdiri dari 127 asam amino ya. 127 asam amino tentunya nih pasti banyak yang berulang di sini ya. Asam-asam aminonya. Kalau mau dilihat lagi ya, nama-namanya itu pasti ada yang sama. Tapi tersusun dari 20 asam amino aja dan akhirnya bisa jadi 127. Nah, 127 ini tentunya ada ujung karboksilnya yang di depan dan yang di belakang ada ujung NH ya, NH. Gitu. Kalau mau dilihat lagi silakan lebih lanjut atau lebih detail, tapi saya lanjut lagi. Jadi ini tuh adalah penguraian si transiretin ya. Jadi itu belum bentuk proteinnya tapi penguraiannya dulu gitu. Kita biar tahu. Kita hitung deh, itu benar-benar 127 atau kurang ya. Jadi itu benar 127 dan kita bisa lihat setiap asam aminonya apa aja. Nah, tapi pasti ada yang nggak ada di sini, bisa jadi lengkap gitu ya, bisa jadi gimana gitu. Jadi nggak semua 20 asam amino di sini, tapi kayak dari 20 asam amino yang ada mereka bisa aja berulang ya, dan bisa aja nggak ada, maksudnya bisa aja ada yang nggak ada di sini ya dari 20 tadi. Nah, jadi struktur primer ini itu adalah macam kayak urutan huruf-huruf gitu ya, yang kayak disusun panjang. Nah, sebenarnya tuh kalau mau dihitung berapa banyak cara yang berbeda untuk membuat polipeptida, itu adalah 20 pangkat 127 ya, dari transiretin doang ya, dari transiretin. Karena transiretin kan tadi 127 asam amino, sementara stoknya 20, jadi 20 pangkat 127. Jadi ini tuh hanya satu versi aja gitu ya, tapi ya ternyata di tubuh tuh transiretin tuh ini ya. Dari peluangnya 20 pangkat 127 itu berapa banyak ya. Nah, lalu struktur primer yang secara precise ya, itu ditentukan enggak secara random ya. Jadi mereka kayak ya udah kita gini aja gitu ya. Mau yang mau aja nih berikatan. Padahal sebenarnya enggak ya. Jadi mereka itu disusun oleh genetik ya, informasi genetik. Karena gennya maunya kayak gini, jadinya kayak gini gitu. Nah, terus kita lanjut ke struktur sekunder. Jadi struktur sekunder itu adalah struktur dari yang penguraian ini nanti akan membentuk bentuk gitu ya, atau mereka tuh akan membentuk sesuatu gitu. Jadi kalau ini kan dia kayak kita urai aja ya kalau struktur primer, tapi kalau struktur sekunder itu kita akan ngelihat si asam-asam amino ini tuh akan membentuk
bentuk. Membentuk bentuknya itu ada dua bentuk ya. Kalau dua bentuk yang paling umum itu ada alpha helix dan ada beta pleated sheets atau ada lembaran-lembaran beta ya. Gitu. Terus nanti si struktur sekundernya itu akan menghasilkan struktur tersier ya dari rantai dari backbone-nya dan juga dari rantai sampingnya ya. Jadi nanti kita akan lihat gimana bisa ada struktur sekunder. Kalau struktur primer kan udah jelas ya. Jadi kita hanya mengurai aja si 127 asam amino ini ya. Untuk case-nya transtiretin ya. Nah, sekarang kita akan memodelkan dari 127 itu mereka gimana cara mereka membentuk dirinya. Di sini ada yang namanya daerah alfa ya, daerah alfa helix. Jadi alfa helix ini tuh si rantai asam aminonya itu mengatur dirinya membentuk helix gitu. Jadi setiap puntiran-puntiran ini itu adalah rantai asam amino gitu ya. Nah, ketika dia membentuk rantai begini, maka ada kemungkinan ikatan hidrogen yang dari misalnya ya, kalau yang merah tadi itu apa sih? Oksigen ya. Terus yang warna putih ini tuh hidrogen. Jadi ada nanti kemungkinan rantai sampingnya itu bisa bukan rantai samping ya, tapi rantai. Jadi O ini yang merah itu dari COO, terus yang NH H ini dari NH gitu. Jadi ada ikatan hidrogen antara O dan H di sini dari ujung C dan ujung N-nya, tapi tidak tidak linear, tapi dia bentuknya tuh kayak konsekuensi dari ikatannya tuh bisa membentuk begini tuh karena ada konsekuensi dari pengaturan helix begini ya. Jadi ada kayak ikatan-ikatan samping ini tuh sebenarnya bukan dari rantai sampingnya, tapi dari rantai yang C terminus dan N terminusnya. Nah, sementara kalau yang dia bentukannya lembaran beta ini tuh sebenarnya si rantai asam amino ini, jadi ada tiga rantai ya, tiga baris rantai yang dia tuh linear sejajar. Nah, dia kayak bentukannya tuh kayak barisan gini ya. Nah, jadi misalnya ini satu asam amino kedua, 3 dan selanjutnya ini juga gitu, ini juga. Nah, terus ada yang ini ya, ikatan-ikatan juga. Ikatan-ikatannya ini tuh sebenarnya jadi si satu garis sejajar ini, yang ini dengan yang kedua ini tuh bisa berdekatan atau mereka nggak lepas. Itu karena dari ikatan hidrogen juga. Ikatan hidrogennya dari mana? Dari ya kalau dia itu yang H berarti dia dari N ya. Kalau dia O dia dari C. Jadi ada yang ada yang asam aminonya itu kebalik gitu. Jadi misalnya COO-nya di bawah, ada yang CO-nya di atas gitu. Di bawah, di atas, di bawah, di atas. Jadi sehingga mereka tuh bisa ketemu tuh antara H dan O yang atas bawah gitu. Jadi walaupun ini seolah-olah dia kayak terpisah, nggak kayak helix gini, tapi ternyata si lembaran-lembaran ini tuh bisa berdekatan karena si ikatan-ikatan hidrogen ini gitu. Oke, lanjut ya. Ini masih banyak slide-nya. Jadi kebanyakan protein itu punya segmen rantai polipeptida yang berulang ya. Yang secara berulang itu bisa bercoiling gini atau berlipat gini ya, membentuk pola helix dan pola lipatan yang akhirnya bisa menghasilkan bentuk protein, walaupun ini baru struktur sekunder ya, kita belum ke struktur dua lainnya. Nah, jadi lipatan dan helixan ini itu adalah struktur sekunder. Jadi bedanya dengan struktur primer, kalau struktur primer itu kita hanya mengurai aja
ya. Kalau 127 sama minus semuanya diurai gitu ya, tanpa memperhatikan bentuk. Nah, kalau struktur sekunder itu kita memperhatikan bentuk. Nah, bentuknya itu terjadi karena si asam amino itu berjajarannya apa ya? Bukan berjajaran, apa sih namanya? Berbarisnya tuh bentuknya beda. Yang satu ini berlembar, yang satu ini helix. Nah, ini pun juga diperkuat dengan rantai hidrogen gitu ya. Nah, di sini struktur sekunder ini tuh sebenarnya kan tadi hasil dari ikatan hidrogen antara backbone-nya ya. Jadi bukan antara rantai samping tapi dari backbone-nya sendiri atau dari tulang punggungnya sendiri. Ya, bukan dari rantai samping, oke? Nah, dalam backbone itu atom oksigen itu punya muatan negatif parsial dan atom hidrogen itu punya dan atom hidrogen yang berlekatan dengan nitrogen itu punya muatan positif parsial. Jadi, kenapa mereka bisa membentuk ikatan hidrogen? Karena dua-duanya masing-masing punya muatan yang beda gitu, secara parsial. Jadi, ikatannya tuh lemah ya, karena ikatannya lagi itu tuh ya berikatan dengan atom yang utamanya. Misalnya tadi oksigen dia berikatannya dengan C. H itu berikatannya dengan N, tapi karena mereka tuh bentuknya ionisasi gitu kan, jadi oksigennya itu ya nggak stabil dan hidrogennya juga nggak stabil, sehingga mereka bisa membentuk ikatan sampingan gitu ya, ikatan yang lemah ini. Nah, tapi walaupun dia ikatan yang lemah, kalau kita hanya berbicara satu aja, ikatan hidrogen, tapi kalau dikumpul semua, ini tuh bisa membentuk ikatan yang kuat ya, cukup gitu ya untuk mendukung mereka tuh menjaga bentuknya gitu ya. Jadi tadi ada alpha helix, di mana alpha helix ini tuh adalah bentuk yang ini ya, sedangkan betanya yang bawah ini ya. Nah, ini ada tambahan lagi. Jadi alpha helix misalnya punya hemoglobin ya. Hemoglobin itu dia punya alpha helix yang macam-macam apa ya, yang banyak ya. Jadi alpha helixnya itu. Jadi kalau kita lihat nanti hemoglobin di struktur mungkin tersier atau quaterner itu kita bisa lihat bahwa hemoglobin itu ternyata struktur sekundernya dia punya struktur sekunder tapi bentukannya itu adalah helix gitu ya, bukan lembaran gitu ya. Nah, kemudian yang beta ini, lembaran beta ini itu dia sejajar ya. Contohnya ya, protein globular juga ya. Protein globular ini tuh dia punya struktur sekundernya tuh beta ya. Beta lembaran gini. Nah, ini bisa kita lihat nih struktur sekunder dari jaring laba-laba yang dibentuk oleh laba-laba. Jadi ini tuh sebenarnya protein yang kalau kita lihat sebenarnya dia kayak gampang putus ya, tapi ternyata dia kuat gitu ya. Dia kuat karena itu tadi ada ikatan hidrogen dari jajaran-jajaran ini gitu. Jadi ada ikatan hidrogen yang mungkin kita nggak ngelihat ya. Jadi itu yang bikin mereka bisa menjaga bentuk lembaran ini ya. Nah, tadi ini ya ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu ini contohnya tuh air dan amonia ya. Nah, ini bukan contoh yang sebenarnya yang di ikatan hidrogen di struktur sekunder ya. Tapi ini kayak untuk refreshing aja apa sih ikatan hidrogen itu. Jadi ikatan hidrogen ini tuh terbentuk ya karena adanya tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Ya. Jadi muatan positif itu dihasilkan oleh hidrogen. Hidrogen ini itu bisa, dia kan sebenarnya berikatan dengan O ya, satu hidrogen ini. Tapi dia itu sebenarnya masih ada muatannya
parsial gitu. Karena dia punya muatan positif parsial, maka dia ada kecenderungan juga berikatan dengan yang lain. Berikatan dengan apa? Berikatan dengan atom yang dia juga parsial tapi muatannya beda, yaitu di sini N gitu ya. Oke. Lanjut, kita ke struktur tersier dan kuartener. Struktur tersier itu tadi sebenarnya kalau kita mau gabungin si gambar di buku ini, jadi ini, yang bagian sini, alpha helix ini kan diurai ya. Ini juga agak diurai, jadi kita bisa lihat atom-atomnya gitu ya. Nah, kalau di struktur tersier ini tuh alpha helixnya yang tadi itu dia bentuknya gini aja. Kita nggak lihat atom-atomnya, karena makin apa ya, makin tinggi strukturnya tuh kita tuh hanya melihat bentuk tiga dimensinya. Jadi kita nggak ngeliatin secara spesifiknya gitu ya. Jadi intinya kita tahu bahwa alpha helix itu tuh seperti apa sih penyusunan asam aminonya. Jadi dia kayak gini ya. Terus ini beta lembarannya tuh banyak ya. Ini kayak lembaran-lembaran yang kalau dilihat kayak gini tuh kita nggak tahu kalau mereka tuh bisa ada ikatan hidrogennya di sini gitu. Karena ya kita udah belajarnya di struktur sekunder, kalau di struktur tersier kita nggak lihat gitu ya. Jadi makanya dia itu kita belajarnya tuh per level gitu ya, dari yang sangat detail ya. Jadi jadinya nanti semakin ini ya, semakin lebih sederhana gitu atau simple. Nah gitu ya. Jadi ini adalah tadi masih transthyretin. Jadi transthyretin itu ternyata dia punya alpha helix dan juga beta ya. Dua-duanya dia punya gitu di struktur sekundernya. Nah, kita baca dulu apa penjelasannya di struktur tersier. Jadi, di struktur tersier ini tuh sebenarnya terbentuk kayak gini melibatkan ikatan dari R grupnya. Jadi, kita bisa bedakan ya. Kalau struktur sekunder itu mereka bisa membentuk bentuk ini itu karena ikatan dari backbone-nya. Kalau ini dia terbentuk karena rantai sampingnya yang berikatan gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya gambar ini. Ini saya nggak baca semuanya. Kita ke sini aja langsung. Jadi misalnya ya, ini tuh adalah alpha helix ya. Struktur apa tadi itu? Struktur sekundernya yang alpha helix. Nah, kalau alpha helix itu kan dia itu kita lihatnya dia terbentuk struktur helix kayak gitu karena ada ikatan hidrogen. Nah, struktur tersier misalnya antara alpha helix dengan beta ini itu bisa di sini aja nggak kelihatan dia berikatan gitu ya. Atau ada kayak rantai-rantai yang berikatan. Nah, sebenarnya kan mereka berikatan juga ya, tapi karena nggak kelihatan jadi lebih di zoom di sini. Di sini kita bisa lihat ini, yang ini tuh satu asam amino ya, yang ini. Tapi yang diperlihatkan itu adalah rantai sampingnya doang. Jadi ini ini asam amino nih, asam amino, ini juga asam amino. Nah, entah bagaimana karena dia bentuknya alpha helix begini, jadi ternyata rantai sampingnya juga berikatan gitu. Jadi satu asam amino di sini dengan satu asam amino di sini, kalau diurai mereka kan jauh ya, tapi karena dia bentuknya alpha helix, jadi dia punya kemungkinan ikatan gini ya. Jadi ini adalah rantai samping ini, rantai samping yang satunya lagi di asam amino yang lain. Nah, ini namanya adalah rantai atau interaksi hidrofobik. Kenapa disebut sebagai interaksi hidrofobik? Karena mereka sama nih ya, sama-sama dia itu nonpolar ya. Ini saya nggak tahu apa nama asam aminonya. Karena dia itu hidrofobik dua-duanya, maka ada interaksi yang terjadi, yaitu namanya interaksi van der Waals. Van der Waals itu di sini nggak saya liatin ya. Jadi interaksi van der Waals itu salah satunya terjadi kalau dia itu berikatan dengan jenis yang sama. Jadi jenis yang ini non polar, yang ini non polar bisa
terjadi interaksi. Misalnya yang non-polar polar satu bisa juga terjadi interaksi van der Waals, atau polar dan polar itu juga bisa terjadi gitu. Jadi ada interaksi van der Waals, kemungkinannya adalah karena rantai sampingnya itu kalau yang di bagian sini adalah dia sama-sama non-polar. Gitu ya. Nah, terus ada lagi asam amino yang di sebelah sini, yang sebelum ini berarti itu punya rantai samping ini, ya. Terus ada asam amino yang punya rantai samping ini. Nah, ternyata kalau diuraikan mereka jauh banget ya, tapi kalau karena dia bentukannya kayak gini, jadi rantai sampingnya bisa berikatan. Ini rantainya atau interaksinya itu adalah interaksi hidrogen, jadi ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H yang ada di sini itu berikatan dengan O di sini gitu ya. Jadi gitu. Jadi kayak ikatannya lemah juga gitu ya. Jadi ada O, muatan O ini yang parsial negatif dan H yang positif. Jadi mereka berikatan kayak ikatan hidrogen di backbone tadi ya. Nah, terus ada lagi interaksi yang lain di sini. Ini ada satu asam amino di sini punya rantai samping ini, terus ada asam amino di sini rantai sampingnya ini. Nah, ada ikatan yang namanya jembatan disulfida. Kenapa disulfida? Karena ada sulfidanya 2. Ya, jadi ada S1, S2. Ini S-nya tuh saling berikatan. Mereka ternyata rantai sampingnya sama gitu. Jadi yang berikatan itu adalah S-nya. Terus ada lagi ikatan ionik. Ikatan ionik ini dari asam amino yang punya rantai samping ini dan asam amino yang sebelah sini yang punya rantai samping ini. Jadi kenapa disebut sebagai ikatan ionik? Karena ikatan ini tuh yang satu minus, yang satu plus ya. Gitu. Jadi untuk mereka bisa stabil, mereka membentuk ikatan ionik. Gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa struktur tersier itu dipengaruhi bentuknya atau bisa membentuk struktur tersier karena ada ikatan dari rantai samping. Sekarang ke struktur kuartener, struktur 3 dimensinya. Jadi, di sini kalau kita perjauh lagi, ini tuh ternyata si struktur tersiernya itu hanya bagian ini doang, satu ini ya. Nah, untuk polipeptida transtiretin ya, protein transtiretin itu ternyata dia punya 4 polipeptida yang berbeda. Ya, jadi satu ini yang kita uraikan sebenarnya. Jadi sama sebenarnya 4 polipeptida ini, tapi kita hanya ngurain satu gitu. Jadi dari struktur tersier kita hanya ngeliatin satu polipeptida aja sebenarnya ya. Nah, kalau di struktur kuartener kita ngeliatin semua gitu. Jadi kita bisa tahu ternyata transtiretin itu dia punya 4 polipeptida ya. Gitu. Nah, di sini juga ada polipeptida yang single ya. Jadi ada yang terurai gitu ya, bentukannya kayak bentukan struktur primer ya. Tapi ada juga bentukannya struktur sekunder, terus akhirnya mereka membentuk struktur tersier ya. Nah, lalu struktur tersier ini ketika di zoom out itu jadinya struktur kuartener. Nah, struktur kuartener itu di sini terdiri dari 2 atau lebih polipeptida yang saling beragregasi atau saling kayak ngumpul sehingga membentuk makromolekul fungsional yang tunggal ya. Jadi mereka itu kan dasarnya adalah satu polipeptida, terus satu polipeptida, satu polipeptida, satu polipeptida, tapi mereka itu berkumpul jadinya transtiretin gitu. Nah, selain itu misalnya contohnya kolagen ya. Tadi sempat dibahas kolagen ini tuh adalah protein fiber kan, yang dia itu ternyata terdiri dari polipeptida yang bentuknya helix yang identik. Ya, ada 3 ya. Kalau transtiretin tadi dia ada 4. Kalau kolagen itu ada 3 ya, 3 polipeptida. Ini ya. Dia terintertwine gitu ya. Jadi ada satu yang warna merah, biru, ini 2, hijau yang 3 gitu. Nah, ini fiber ya. Ini kolagen. Nah, terus ada lagi hemoglobin ya.
tadi sempat dibahas juga, hemoglobin ini tuh adalah protein yang mengikat oksigen ya. Jadi dia itu adalah satu jenis darah ya, jenis sel darah yang namanya hemoglobin ya. Jadi hemoglobin ini tuh adalah protein globular ya, yang punya struktur kuartener ini. Jadi kalau kita lihat kan dia kayak gini doang ya. Tapi ternyata kalau mau dimodelkan beda bisa seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat dia punya 4 polipeptida. Satu hemoglobin itu punya 4 polipeptida. Ada yang namanya alfa dan beta. Jadi ada 2 subunit. Ada 2 subunit alfa dan ada 2 subunit beta. Totalnya berarti ada 4 subunit polipeptida. Nah, bentuk struktur dari sekundernya itu adalah helix. Jadi dia helix, nggak ada yang lembaran ya. Nah, selain protein, ternyata si hemoglobin ini tuh walaupun dia protein, dia punya struktur non-protein yang berikatan, yaitu ada him di sini yang warna merah, dia bukan protein, dan ada lagi satu atom besi, ya iron, Fe, satu. Jadi satu subunit ini, misalnya alpha subunit ini, itu punya satu him, satu Fe. Terus beta subunit juga kayak gitu. Jadi total berarti satu hemoglobin itu punya 4 polipeptida, ya. Kemudian ada punya 4 him dan punya 4 iron atau besi. Nah, tadi ini ya, ketinggalan ikatan sulfida tadi yang ini ya. Ikatan sulfida itu ternyata ikatan S itu ya, sulfur itu ya, sulfur. Oke, nah ini penyakitnya, kita belum ke penyakit ya. Mungkin itu saja dulu untuk protein ya. Jadi penyakitnya kalau di sini itu adalah sel darah merah ya, yang bentuknya itu kan sebenarnya begini ya. Tapi karena dia itu mengalami perubahan ya, perubahan di struktur primernya, maka bisa mengubah bentuk dari sel darah merah itu dari yang dia cakram, yang bagus tadi, jadinya tuh sabit ya. Jadi gini, jadi ini sel darah merah yang normal, ini sel darah merah sabit. Kenapa sebenarnya bisa terjadi perubahan ini? Karena hanya dari perubahan satu asam amino nomor 6 di struktur primernya. Jadi nomor 6 itu ada glutamat ya, kalau nggak salah ya, asam glutamat. Nah, di yang tidak normal itu berubah jadi valin gitu. Hanya satu ini aja bisa jadi berubah juga di struktur sekundernya. Ya, ini bisa kelihatan ini ada cekungan, ini gara-gara ada valinnya nih. Nah, terus kalau dari struktur kuartenernya juga gitu kan, dia kan hemoglobin ada 4 subunit ya. Jadi alfanya tuh normal, nggak ada yang berubah dari struktur primernya asam aminonya, tapi yang beda itu di betanya. Jadi betanya tuh semuanya melengkung gini. Nah, karena dia melengkung gini, yang harusnya satu sel darah merah itu dia misah gitu ya. Jadi ini, mereka misah kan ya, mereka nggak berikatan tuh, mereka misah. Sebenarnya kan maksimal seperti ini biar mereka itu bisa ngambil 4 oksigen ya. Jadi satu hemoglobin bisa 4 oksigen karena ada 4 Fe gitu ya. Jadi mereka bisa misah nih. Jadi mereka maksimal menjalankan fungsinya. Tapi karena mereka itu bentuknya jadi kayak gini, melengkung, melekuk, jadinya setiap dari hemoglobin itu bisa berikatan satu sama lain. Kalau mereka berikatan satu sama lain artinya akan mengurangi mereka tuh berikatan dengan target yang sebenarnya yaitu oksigen. Jadi bisa aja mereka tuh berikatan dengan oksigennya bisa, tapi nggak maksimal gitu jumlahnya karena mereka udah berikatan dengan hemoglobin yang lain karena ada lekukan ini gitu. Jadi kayak gini. Jadi bayangkan itu hanya satu
perubahan aja ya dari struktur primer. Bisa mengubah total dari bentukan si proteinnya. Nah, sekarang mungkin ini sisa yang terakhir, ini tuh adalah pemodelan bagaimana sih kita bisa melihat ada model-model protein yang begini ya, yang beda-beda ini. Ternyata kita punya sekarang kan ya teknologi untuk menguraikan sebenarnya kayak atom ini kristal ini tuh atom ya di dalamnya. Ini kan kita nggak bisa lihat ya tentunya, maksudnya ini tuh kayak gambar aja sih. Tapi kita nggak bisa lihat atom-atomnya nih. Kita nggak bisa lihat atomnya tuh bentuknya gimana, modelnya gimana. Nah, dengan adanya sinar X-ray ya, terus dikenai oleh si atom si kristal ini ya, sehingga nanti dengan detektor digital, bantuan detektor digital kita bisa lihat pola difraksi dari si kristal ini ya dengan bantuan sinar X. Nah, lalu nanti akan dibantu lagi dengan komputer 3 dimensi sehingga bisa dibentuk model dari satu kristal ini misalnya. Jadinya kayak gini gitu ya. Jadi dia nggak padat gini padat gini aja, tapi ternyata dia itu ya bisa tersusun dari atom-atom yang beda-beda gitu ya. Mungkin itu ya untuk materi untuk protein ya. Thank you.